Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil analisa kami, yaitu analisis ancaman extortion dan sabotage pada platform e-commerce dan mekanisme perlindungan konsumen. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok. Yang pertama, Saya Aulia Maulida Fitri dengan NIM 19220381. dan saya Raka Yendra 19220689. Dan saya Irsyad Rizky Ananda dengan NIM 19220314. Dan saya Faisal Amri Kamil dengan NIM 19220834. Saya Abdul Muklas dengan NIM 19220393. Pada latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah begitu pesat di zaman sekarang ini dan memberikan beberapa perubahan dasar dan pada aspek kehidupan kita, khusus pada sektor perdagangan dan jasa. Salah satu bentuk perubahan yang paling nyata ialah platform e-commerce yang kita sudah ketahui seperti Shopee dan yang lain-lain. E-commerce tidak hanya menawarkan efisiensi waktu dan juga biaya, tetapi juga memberikan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha dan memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan di Indonesia Ini siapa? sendiri, e-commerce juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital. Bisa terlihat bahwasannya e-commerce menjadi tempat transaksi digital yang cukup banyak penggunaannya. Namun namun pada ketergantungan yang tinggi terhadap sistem elektronik juga menghadirkan tantangan serius dalam bentuk ancaman keamanan cyber. Ancaman cyber sendiri dalam e-commerce tidak hanya terbatas pada penipuan daring, tetapi juga berkembang menjadi kejahatan yang lebih kompleks seperti cyber extortion dan sabotage seperti pada tema kali ini. Tujuan dari presentasi ini ialah menganalisa konsep dan karakteristik dari cyber extortion dan cyber sabotage dalam konteks platform e-commerce. Lalu mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya cyber extortion dan cyber sabotage pada sistem e-commerce tersebut. Menjelaskan dampak apa yang ditimbulkan oleh cyber extortion dan cyber sabotage terhadap konsumen e-commerce dan mengkaji mekanisme perlindungan pada konsumen serta upaya penanggulangan cyber extortion dan cyber sabotage berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Kajian literatur dan landasan teori. Definisi cybercrime atau cyber law dalam cyber extortion dan cyber sabotage. 1. Cybercrime. Cybercrime merujuk pada segala bentuk aktivitas kriminal yang memanfaatkan komputer, sistem digital, atau jaringan elektronik sebagai alat dan target serangan. Kejahatan cyber dilakukan melalui jaringan internet atau perangkat digital untuk mencuri data, merusak sistem, melakukan penipuan, atau berbagai tindakan lain yang merugikan pihak lain secara finansial maupun non-finansial. Cybercrime dalam konteks e-commerce tidak hanya mencakup kasus penipuan sederhana atau pencurian data pelanggan, tetapi telah berkembang menjadi ancaman yang lebih canggih seperti peretasan sistem, manipulasi transaksi, hingga gangguan layanan yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan. Kedua, ada cyber law. Cyber law adalah cabang hukum yang dirancang untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum atas atas aktivitas yang terjadi di ruangan cyber, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan tindak pidana cyber. Ruang lingkup cyber extortion dan cyber sabotage mencakup semua bentuk tindakan cyber yang dimaksudkan untuk memaksa korban melalui ancaman digital atau merusak fungsi sistem secara sengaja. Ruang lingkup. Bentuk dari cyber extortion ada ransomware, malware yang mengenkripsi data organisasi atau individu
sehingga aksesnya diblokir sampai tebusan dibayar kepada pelaku. Doxing dan pemerasan data. Ancaman penyebaran data pribadi atau sensitif jika tuntutan pelaku tidak dipenuhi. Ancaman layanan. Pemerasan yang dilakukan dengan mengancam akan menghentikan layanan penting jika tuntutan tidak dipenuhi. Sementara itu, bentuk dari cyber sabotage ada 3. Ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, membanjiri sistem dengan trafik sehingga layanan menjadi tidak responsif atau tidak dapat diakses. Manipulasi data, perubahan atau penghancuran data yang menyebabkan fungsi organisasi terganggu atau hasil proses menjadi tidak valid. Implantasi malware atau logic bombs adalah penyisipan perangkat lunak yang dirancang untuk merusak atau menghancurkan sistem secara otomatis pada waktu tertentu. Ya, hukum dan regulasi. Berikut sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum cybercrime di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE. UU ITE menjadi payung hukum utama untuk mengatur tindakan yang dilakukan lewat sistem elektronik dan internet, termasuk akses tidak sah, perusakan data, dan pemasaran digital. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau disingkat UU PDP. UU PDP mengatur hak dan kewajiban dalam pengelolaan serta perlindungan data pribadi warga negara. Ketiga, Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik atau disingkat PP 71/2019. Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi membawa peluang besar sekaligus risiko serius berupa kejahatan cyber. Ancaman cyber yang semakin kompleks tidak hanya berupa pencurian data atau penipuan daring, tetapi juga tindakan yang lebih agresif seperti cyber sabotage dan cyber extortion yang menargetkan sistem dan data penting organisasi maupun individu dalam lingkungan digital. Berikut adalah beberapa motif terjadinya cyber extortion dan cyber sabotage. Di antaranya motif ekonomi dan finansial, motif personal, motif politik dan ideologi, motif psikologis dan kebutuhan pribadi. Dampak dari cyber sabotage dan cyber extortion, salah satu dampak dari serangan cyber sabotage dan cyber extortion adalah kerugian finansial secara langsung, seperti kehilangan uang akibat pencurian, identitas, atau pembobolan akun. Pembayaran digital yang dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber untuk melakukan transaksi tanpa izin. Selain itu, gangguan terhadap data pribadi konsumen sering kali menyebabkan penyalahgunaan informasi yang berdampak pada munculnya aktivitas transaksi yang mencurigakan atau peningkatan spam dan penipuan terhadap akun pengguna e-commerce. Berikut upaya penanggulangan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang pertama, meningkatkan kapasitas keamanan cyber pada platform e-commerce melalui strategi risk management dan penerapan cyber security dapat mengurangi kemungkinan serangan yang merugikan konsumen. Yang kedua, memperkuat kerangka perlindungan konsumen di Indonesia, misalnya pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE harus diimplementasikan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran yang berkaitan dengan keamanan data pribadi dan transaksi elektronik. Yang ketiga, peningkatan kapasitas keamanan cyber pada platform e-commerce, melakukan strategi risk management dan penerapan cyber security dapat mengurangi kemungkinan serangan yang merugikan konsumen. Yang keempat, implementasi teknologi keamanan yang lebih mutakhir seperti pemantauan sistem secara real-time, enkripsi data pribadi konsumen, serta autentikasi berlapis. Yang kelima, lembaga pengawas konsumen dan penyelenggara platform e-commerce perlu memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa elektronik atau online dispute resolution, serta edukasi literasi digital bagi konsumen agar mereka lebih paham hak dan kewajiban dalam bertransaksi daring.
Terakhir, kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis cyber extortion dan cyber sabotage adalah ancaman serius dalam hal transaksi jual beli di dunia digital. Kerentanan sistem dapat disebabkan oleh keamanan yang lemah, manajemen risiko yang buruk, dan rendahnya kesadaran digital. Ancaman ini dapat merugikan keduanya, baik platform maupun konsumen, menyebabkan kerugian finansial dan kebocoran data. Upaya penanggulangan memerlukan komitmen kuat dari penyelenggara dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi konsumen. Baik, mungkin segitu saja dari presentasi kami dari kelompok 1 etik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.